Semua haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada peserta dan pendamping dan Dewan Juri pada topik pembinaan pada sore ini, yaitu pembinaan Festival Video Klip Mazmur SMP. Setelah hadir bersama kita narasumber pertama, yaitu Bapak Vincentius Derajat. Beliau berkarya di Komisi Liturgi Kepikupan Jogja Timur. Narasumber pertama, selamat sore Pak Derajat. Selamat sore, terima kasih Mas Santo. Selamat sore teman-teman. Narasumber kedua yaitu Bapak Pancasuna Aji. Beliau seorang seniman, guru vokal, pencipta lagu, komposer, dan arranger. Selamat sore Pak Panca. Selamat sore, berkah dalam Pak Santo, Mas Roland, dan semua teman-teman dan Bapak Ibu pendamping. Selamat sore. Oke. Yang ketiga, narasumber ketiga Romo Yusnis Slamet Wito Karyono. Cukup dipanggil Romo Wito. Beliau Kepala Unit UPP Komunikasi Komkas Uskupan Agung Semarang. Selamat sore Romo Wito. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Suara saya cukup terdengar? Jelas Romo. Jelas Romo. Jadi nanti mekanismenya Dewan Juri, 3 Dewan Juri menyampaikan materi. Setelah selesai menyampaikan materi masing-masing, peserta akan diberikan kesempatan untuk berdialog atau bertanya. Baiklah, kita langsung saja. Untuk narasumber pertama, Pak Derajat, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Mas Santo. Romo, Bapak Ibu teman-teman, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Sore berkah dalam. Selamat sore Ya. berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini bagi saya bisa berjumpa dengan panjenengan semua, para calon peserta Festival Mazmur tingkat kategori SMP. Saya nanti tidak akan banyak menggunakan waktu supaya nanti pemateri yang lain bisa kebagian banyak waktu karena memang materi yang lain lebih banyak daripada saya. Maka saya akan menggunakan waktu hanya sedikit. Maka yang saya sampaikan hanya hal-hal praktis saja terkait dengan pemazmur ketika menjalankan tugasnya pada waktu perayaan Ekaristi. Jadi konteks yang akan saya sampaikan adalah pemazmur dalam hal ini adalah pada saat perayaan Ekaristi. Belum pada festival ini sendiri, jadi pada saat perayaan Ekaristi. Maka nanti pasti norma-normanya akan mengacu ke sana pada norma liturgi pada saat perayaan Ekaristi. Ya, teman-teman, saya langsung saja mengambil sedikit cuplikan dari apa itu Mazmur. Dalam bahasa Ibrani terdapat kata mizmor yang berarti sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Namun dalam bahasa Ibrani, nama kitab ini adalah Tehillim yang berarti puji-pujian atau nyanyian pujian. Maka saya hanya mengambil di situ saja. Apa artinya? Maka sekurang-kurangnya Mazmur tanggapan dalam perayaan Ekaristi itu adalah dinyanyikan pada bagian refren atau ulangan. Tetapi idealnya adalah seluruhnya refren atau ulangan dan ayat itu dinyanyikan. Tetapi setidak-tidaknya itu bagian refren atau ulangan yang dinyanyikan oleh pemazmur bersama umat. Ya, maka saya hanya mengambil itu saja, tetapi di bagian lain teman-teman bisa
nanti mencari sendiri. Atau dari materi saya nanti mungkin bisa, atau bahkan sudah diberikan kepada teman-teman. Teman-teman, saya langsung pada makna dan kedudukan Mazmur tanggapan. Kalau kemarin materi saya bisa ditayangkan, apakah sekarang juga bisa, Mas Santo atau siapa yang mungkin membantu begitu? Tetapi kalaupun tidak, nanti tidak apa-apa. Bisa disampaikan di akhir. Ya, teman-teman, makna dan kedudukan Mazmur tanggapan. Mazmur tanggapan mempunyai makna liturgis dan pastoral yang cukup besar dalam perayaan Ekaristi, sebab merupakan unsur pokok. Sekali lagi, merupakan unsur pokok dalam liturgi sabda. Liturgi sabda ada bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan kedua, Haleluya atau bait pengantar Injil dan Injil. Tetapi Mazmur tanggapan sendiri ini merupakan unsur pokok. Untuk itu, umat perlu belajar dengan tekun menangkap firman Tuhan yang berbicara lewat Mazmur-Mazmur itu dan mengolahnya menjadi doa gereja. Jadi mengolah atau menangkap firman Tuhan lewat Mazmur itu dan mengolahnya menjadi doa gereja. Maka untuk mencapai hal tersebut, pemahaman umat atas Mazmur perlu terus ditingkatkan. Siapa umat? Ya kita semua. Memang harus meningkatkan pemahaman atas Mazmur itu. Saya berlanjut pada sedikit tentang maksud Mazmur tanggapan. Maksud dari Mazmur tanggapan adalah jelas menanggapi sabda Tuhan yang baru saja dibacakan dan kita dengarkan bersama-sama. Menanggapi sabda Tuhan. Maka karena maksud tujuannya adalah menanggapi sabda Tuhan, maka Mazmur tanggapan ini kata-kata atau kalimatnya bukan sembarangan dipilih. Bukan dipilih dengan sembarangan. Tetapi kata-kata atau kalimat itu memang diambil dari kitab suci. Walaupun bukan satu kalimat begitu ya, tetapi sumbernya adalah kitab suci. Potongan-potongan kalimat atau bahkan kata-kata itu diambil dari kitab suci. Dan dipilih dengan seksama. Oleh siapa? Ya oleh para ahli liturgi tentu saja. Dipilih secara seksama oleh para ahli liturgi. Mazmur tanggapan memiliki kaitan yang sangat erat dengan sabda yang sebelumnya dibacakan dan kita dengarkan bersama-sama. Dan karena maksudnya adalah untuk menanggapi sabda Tuhan, maka Mazmur tanggapan tidak bisa dengan mudah digantikan dengan yang lain. Bahkan dengan lagu-lagu yang sifatnya hiburan atau atau diambil dari mana begitu, atau bahkan dengan melodi-melodi yang diambil dari lagu yang lain misalnya begitu. Tidak juga dengan lagu selingan, tidak juga dengan lagu antar bacaan. Maka kalau kita mengantar sebelum misalnya tidak ada Mazmur tanggapan, tapi lagu untuk merenungkan sabda Tuhan. Bukan lagu antar bacaan, bukan lagu selingan. Atau lebih tepat menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan lagu mana begitu. Tadi saya sudah matur, melodi dari Mazmur tanggapan tidak bisa diganti dengan melodi-melodi yang lain. Bahkan mungkin kalau saya mengambil ekstrimnya adalah misalnya lagu dolanan misalnya. Itu teman-teman. Kemudian saya langsung ke bentuk Mazmur tanggapan. Bentuk Mazmur tanggapan ada bermacam-macam, paling tidak ada satu. Misalnya renungan. Bentuk Mazmur tanggapan renungan ini mengajak kita untuk meresapkan ke dalam hati yang paling dalam sabda Tuhan yang baru saja dibacakan dan kita dengarkan. Jadi bentuk Mazmur tanggapan renungan mengajak kita untuk meresapkan lebih dalam ke dalam hati kita. Teman-teman bisa mencari contohnya, misalnya saya yang mengambil satu contoh saja. Misalnya
Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Saya hanya mengambil satu contoh saja, yang renungan. Tetapi teman-teman bisa mencari yang lain tentu saja. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah doa permohonan. Bentuk Mazmur Mazmur tanggapan ini, doa permohonan ini mengajak kita menanggapi sabda Tuhan dengan doa, dengan berdoa. Saya juga bisa mengambil sedikit contoh, misalnya ada di buku Mazmur, Tuhan sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Misalnya itu. Saya mengambil salah satu saja. Teman-teman bisa mencari yang lain. Doa permohonan mengajak kita untuk menanggapi sabda Tuhan dengan doa. Bentuk yang ketiga, pujian. Untuk Mazmur tanggapan ketiga, pujian. Ini mengajak kita untuk memuji Allah atas kebaikannya. Memuji Allah atas kebaikannya. Di sini saya juga mengambil salah satu contoh saja. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Jelas sekali kalimatnya dari ulangannya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Mengajak kita memuji Allah atas kebaikannya. Teman-teman bisa mencari yang lain. Bentuk yang selanjutnya adalah ungkapan sukacita. Ini mengajak kita untuk meluapkan kegembiraan sebagai tanggapan atas karunia Allah. Meluapkan kegembiraan. Ini juga ada contoh yang bisa saya ambil. Sebentar. Bagian segala bangsa bertepuk tanganlah, berbaktilah untuk Allah, Raja semesta. Mengajak kita untuk meluapkan kegembiraan sebagai tanggapan atas karunia Allah. Ini bentuk-bentuk Mazmur tanggapan. Teman-teman, kemudian dalam kita melaksanakan tugas, di mana atau kita melaksanakan tugas menyanyikan Mazmur tanggapan. Maka kalau kita bertugas di dalam gereja, di kapel, pasti ada yang namanya mimbar sabda. Nah, disitulah di mimbar sabda itulah kita melakukan tugas, melaksanakan tugas sebagai pemazmur. Kemudian kalau tidak ada tempat yang lain, bagaimana Pak Derajat? Misalnya misal lingkungan, misal di sebuah rumah atau bagaimana yang memang di situ tidak ada mimbar sabda, maka kita bisa memilih tempat yang sesuai dan pantas. Di mana tempat yang sesuai dan pantas kira-kira? Maka kita mengambil tempat sedekat mungkin dengan altar. Tempat imam merayakan Ekaristi, mempersembahkan Ekaristi. Disitulah tempat yang saya kira pantas dan sesuai untuk kita melaksanakan tugas. Maka tidak mungkin kalau menyanyikan Mazmur tanggapan, misalnya di sebuah rumah, begitu, bukan di gereja, lalu ada di belakang sana. Bahkan umat tidak bisa melihat kita yang melaksanakan tugasnya. Maka silakan teman-teman mengambil tempat yang pantas dan sesuai. Saya mengambil contoh adalah di sedekat mungkin dengan altar. Saya langsung ke pemazmur dan tugasnya. Pemazmur memiliki peran penting dalam membawakan mazmur tanggapan. Pemazmur memiliki peran penting dalam membawakan mazmur tanggapan. Untuk itu, maka pemazmur harus memahami sungguh-sungguh fungsi mazmur tanggapan dan menguasai teknik-teknik membawakannya. Nah, pada bagian ini nanti Pak Ponco tentu saja akan banyak menjelaskan teknik membawakan mazmur tanggapan. Pemazmur harus mampu mengangkat ulangan dengan mantap dan meyakinkan. Mantap tentu saja tidak selalu berarti keras. Menyanyinya keras, bukan, tidak. Tapi menyanyi dengan mantap dan meyakinkan.
Kenapa meyakinkan? Ya supaya nanti umat bisa ikut mengulangi ulangan atau refrain yang dinyanyikan. Pemazmur memiliki suara yang lantang, juga bukan selalu keras ya lantang itu, serta ucapan yang jelas, sehingga umat pun dapat serempak mengulanginya. Maka kalau pemazmur suaranya mantap, meyakinkan, lantang, ucapannya jelas, ini akan membantu umat untuk bisa menyanyikan ulangannya. Selanjutnya, pemazmur harus menyanyikan ayat-ayat dengan jelas, sehingga mudah ditangkap maksudnya oleh umat. Menyanyikan ayat-ayat itu dengan jelas, seperti membaca, tetapi karena di situ ada notasinya. Seperti membaca dengan jelas. Pemazmur harus mempersiapkan diri dengan baik, mengenal pola lagu, menguasai notasi, menjiwai, tadi ada beberapa contoh penjiwaan, memahami setiap kalimat dan pemenggalannya. Jadi nanti supaya kita tidak salah memenggal sebuah kalimat karena pemenggalan yang salah bisa saja itu memberi arti yang lain. Dan untuk menuju itu semua maka kita harus berlatih. Seorang pemazmur harus banyak berlatih, harus sering berlatih, banyak berlatih supaya tadi itu bisa tercapai. Tadi pengucapan ayat-ayat maupun ulangan Mazmur hendaknya diucapkan dengan wajar, tidak dibuat-buat. Cara membuka mulut juga wajar. Ketika mau mengucapkan A, ya A langsung A, I, U, E, O, supaya tidak dibuat-buat. Kemudian ini, kita ada yang namanya tata gerak. Pemazmur harus menunjukkan sikap yang tenang, menunjukkan sikap tenang. Tidak terburu-buru, tetapi juga tidak terlalu lambat, melakukan gerakan dengan hormat, yakin, tegas, jelas, dan tidak ragu-ragu. Kalau dalam perayaan Ekaristi ada imam yang memimpin, maka kita melakukan hormat kepada pemimpin Ekaristi. Ada tabernakel yang di dalamnya ada sakramen Maha Kudus. Kita menghormat kepada sakramen Maha Kudus. Bagaimana caranya? Ada aturannya. Yang jelas gerakannya adalah jelas, tegas, tidak ragu-ragu, dan penuh dengan hormat, penuh dengan santun. Tegas tentu saja bukan berarti seperti kalau baris berbaris atau seorang tentara yang melakukan tugas, yang baris begitu, bukan. Tegas bukan seperti itu, tetapi lebih pada jelas. Mau kemana, mau ngapain itu jelas. Dalam tata liturgi juga ada yang namanya tata busana. Maka seorang pemazmur dalam bertugas mengenakan pakaian yang sesuai dengan norma berpakaian dalam gereja, dalam berliturgi. Maka idealnya, sekali lagi idealnya ini adalah dalam perayaan Ekaristi, pemazmur saat bertugas mengenakan alba. Ini saat bertugas, pemazmur mengenakan alba. Bagaimana untuk video klip ini? Nanti bisa kita bahas. Nanti bisa kita bahas. Selanjutnya, pemazmur berpenampilan bersih, rapi, tata rambut yang rapi. Bersih, bukan seperti saya yang aut-autan begini. Teman-teman, ketika bertugas menjadi pemazmur harus berpenampilan bersih, rapi, tata rambut yang rapi. Maaf, beberapa kali saya menjumpai ada seorang pemazmur dan banyak yang perempuan mengenakan hiasan yang sebenarnya tidak perlu atau berlebihan. Misalnya bando yang terlalu bagaimana begitu, atau jepit yang bagaimana begitu, atau ikat rambut yang bagaimana begitu. Artinya sesuatu yang memang tidak perlu untuk mendukung tadi tidak perlu digunakan. Penampilan wajah segar, tidak pucat, tidak kusut, tidak layu. Penampilan wajah segar. Sehingga umat itu memandang itu juga seni. Pemazmur perlu membangun kontak pandangan yang komunikatif dengan umat. Tidak terlalu banyak melihat teks, tetapi juga bisa membaginya imbang. Syukur-syukur teman-teman bisa hafal dengan baik itu ulangan atau refrain ataupun ayat.
Tetapi karena mungkin ayat panjang, lalu untuk menghafal sulit, ya tidak apa-apa, membaca, tetapi diupayakan membagi pandangan antara membaca teks dan membagi pandangan terhadap umat. Selanjutnya, pemazmur juga harus pandai, kalau di mimbar sabda ada mic, maka seorang pemazmur harus pandai mengatur jarak antara mic dengan mulut. Supaya apa? Supaya suara yang nanti terdengar dari pengarah suara, dari speaker, itu menjadi betul-betul suara yang jelas. Bagaimana mengatur ketika nada tinggi, nada rendah, dan lain sebagainya. Nah, nanti Pak Ponco juga pasti akan banyak menyampaikan hal ini. Selanjutnya, teman-teman, pemazmur harus mampu membidik nada dasar dengan tepat untuk menghindari, oh kok ketinggian, aduh terlalu rendah. Nah, harus pandai-pandai membidik nada dasar dengan tepat. Entah itu dibantu musik atau tidak, tapi prinsipnya adalah pemazmur harus pandai, lihai, cermat, membidik nada dasar. Sekarang saya teruskan ke suasana dan penjiwaan. Saya singkat saja. Ada bermacam-macam. Ada yang mazmur tanggapan itu suasana dan penjiwaannya adalah gembira. Ada yang pujian, ada yang syukur, ada yang gagah dan agung begitu, tetapi juga ada yang susah, merana, merintih, tetapi juga ada yang tenang, doa, renungan begitu. Nah, maka supaya suasana atau penjiwaan itu tercapai, ya tadi saya sudah matur, ketika pemazmur melaksanakan tugas pengucapan dari ulangan ataupun ayat, itu harus dinyanyikan dengan tepat. Tidak terburu-buru, juga tidak terlalu lambat, jangan tersendat-sendat, jangan terputus-putus. Nah, sekarang bagaimana teman-teman bisa bermazmur, menyanyikan mazmur tanggapan dalam konteks video klip ini? Iya, ya karena festival mazmur tanggapan ini lebih bertujuan sebagai sarana pewartaan dibanding fungsi liturgisnya, Ji. Maka nanti teman-teman bisa sedikit berkreasi di sini. Misalnya, kalau tadi saya matur, seorang pemazmur ketika bertugas di gereja dan perayaan Ekaristi harus mengenakan alba. Maka ketika festival mazmur ini, mungkin teman-teman bisa mencocokkan, loh, karena saya memilih lagu ini, saya memilih konsep ini, maka saya tidak mengenakan alba. Nah, itu monggo teman-teman nanti bisa membuat kreativitas di situ. Nanti penjenengan bisa, teman-teman bisa juga bertanya bagaimana konsep yang baik sebuah video klip kepada Romo Wito. Ya, begitu teman-teman. Intinya pada acara kegiatan ini teman-teman bisa sedikit membuat kreativitas. Kalau tadi yang saya sampaikan pertama adalah pemazmur dalam rangka perayaan Ekaristi, tetapi teman-teman dalam hal ini bermazmur dalam rangka pembuatan video klip. Maka teman-teman bisa melakukan kreativitas di situ. Teman-teman, Romo, itu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita perdalam dalam tanya jawab. Demikian, matur nuwun, ada kekurangan saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Mas Santo. Matur nuwun. Terima kasih, Pak Derajat. Selanjutnya, narasumber kita, Pak Panca Sunaji, yang akan membahas dari teknik vokal bermazmur. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Panca. Terima kasih, suara saya bisa diterima? Agak kecil. Oh, agak kecil. Oh, coba saya besarkan dulu. Halo? Ya, oke. Ya, sejauh suasana tenang bisa kok, Pak. Oh, matur nuwun. Ya. Terima kasih. Matur nuwun Pak Santo, Pak Derajat, matur sembah nuwun sangat. Ini tadi sudah sangat lengkap dari masalah hal liturgi dan pembawaan dan semuanya.
bahkan sejarahnya Mazmur juga tadi sudah diterangkan. Jadi saya enak ini tinggal menerangkan masalah teknik bernyanyi Mazmur. Matur nuwun. Gini, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu pendamping, saya hanya menggarisbawahi apa yang tadi dikatakan oleh Pak Derajat, sudah diterangkan tadi bahwa seorang pemazmur itu harus membawakan firman Tuhan. Jadi di sini karena yang dibawakan itu sangat penting dan sangat mutlak, benar-benar harus sampai ke hati umat, maka pembawaan yang harus dibawakan oleh pemazmur itu memang benar-benar mutlak harus baik, istilahnya baik, sehingga apa yang disampaikan bisa tersapkan dan benar-benar bisa diterima. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, saya mau menggarisbawahi dulu bahwa bahwa dasar cara menyanyi kita memang, maaf sekali, saya minta maaf, ada beberapa yang memang sudah latar belakangnya itu dibentuk sebelumnya. Kalau menyanyi itu dengan teknik bel canto. Teknik bel canto itu teknik zaman klasik. Ya memang teknik klasik dengan teknik yang memang benar-benar bulat. Sehingga kadang-kadang ada persepsi bahwa kalau misalnya menyanyi di gereja itu tekniknya harus bulat, harus istilahnya nanti efeknya itu gagah gitu. Nah, saya mau menggarisbawahi bahwa pada era-era tertentu cara menyanyi era gereja itu berbeda-beda. Contohnya, maaf ini saya harus masuk biar untuk pengetahuan sedikit, bahwa era gereja itu ada zaman Gregorian, Renaissance, klasik, romantik, dan modern. Nah, jadi mengapa kok ada beberapa mazmur, bahkan Haleluya juga, itu dibuat dengan style Gregorian misalnya. Nah, hal itu memang benar-benar nuansanya memang secara liturgi dibuat untuk benar-benar nuansa Gregorian, sehingga kalau misalnya adik-adik atau teman-teman menyanyikan, nah itu kadang-kadang salah teknik, kadang-kadang dinyanyikan dengan teknik bel canto, teknik klasik yang menyanyikan Gregorian, jadi sangat jadi nanti efeknya benar-benar terlalu gelap atau terlalu tidak cocok dengan eranya atau tidak cocok dengan masanya, sehingga efeknya nuansanya nggak masuk ke perasaan gitu ya. Nah, untuk itu saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Derajat tadi, bahwa cara menyanyikan mazmur itu disesuaikan dengan zamannya dan juga disesuaikan dengan apa yang harus kita sampaikan. Misalnya tadi Pak Derajat menerangkan bahwa ada di situ yang bersifat kalender akademik gereja, itu ada yang misalnya Minggu Prapaskah atau Advent, itu kan cenderung mayoritas itu lagu-lagunya itu agak meratap atau pengharapan yang sangat besar begitu. Contohnya di materi salah satunya misalnya Minggu Prapaskah pertama itu lagunya seperti kasihanilah ya Tuhan. Nah, ini kan benar-benar penuh perasaan anak-anak. Jadi pembawaannya itu benar-benar memang dari hati itu, bagaimana cara untuk penyampaian benar-benar di situ kita berdoa untuk mengharap pada Tuhan untuk mengasihani kita. Jadi inti yang paling pokok di sini adalah kita melihat tematis dari Mazmur tanggapan ini, karena ini menanggapi dari bacaan. Biasanya kalau Prapaskah itu kan mayoritas bacaannya pengharapan untuk mayoritas banyak
istilahnya ratapan-ratapan dan pengharapan yang memang bener-bener di situ perasaannya sangat mengiris ya. Beberapa lagu yang memang kita tampilkan, baik itu Prapaskah atau Advent, itu mayoritas intinya adalah pengharapan. Cara menyanyinya seperti yang dikatakan Bapak Derajat tadi, bahwa harus jelas. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian nanti mau lomba, jangan membunuh setiap suku kata atau kalimat, sehingga biasanya seperti yang saya utarakan tadi, biasanya mayoritas terbunuh karena tekniknya terlalu bulat sehingga artikulasinya nggak jelas. Misalnya ini, kasihanilah ya Tuhan. Kalau kita masuk ke bel kanto jadi terlalu gelap, kasihanilah ya, terlalu bulat gitu. Nah itu cara menyanyinya light tapi benar-benar penuh perasaan. Lah biasanya saya menerangkan di sini untuk cara menyanyi itu ada A dan B. Kalau saya pribadi biasanya kalau misalnya mengamati Mazmur itu biasanya ada A dan B. A itu biasanya sebab dan B akibat. Misalnya begini. Saya teruskan lagi ya. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim. Nah, terus di sini akibatnya dan belas kasih. Nah, saya mengharapkan adik-adik memunculkan perasaan yang penuh di situ, biar ekspresinya benar-benar bisa tersampaikan kepada audiens atau kepada umat bahwa wah, ini memang benar-benar pembawaannya penuh perasaan. Nah, terus seperti yang dikatakan oleh Pak Derajat tadi, bahwa ada ulangan dan ada ayat. Jadi ulangannya itu harus jelas, karena apa? Nanti akan diikuti oleh umat. Jadi umat akan juga ikut menyanyikan di situ, jadi harus jelas. Nah, demikian juga ayat. Ayat itu biasanya karena resitatif itu seperti yang dikatakan Bapak Derajat tadi juga, bahwa itu hanya seperti bicara yang diberi nada atau libretto. Istilah musiknya itu libretto. Lah kalau resitativo itu seperti bicara tapi diberi perasaan. Misalnya, Remiwa, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besar, seperti omong gitu. Tapi hanya di situ kalimatnya nanti seperti bicara yang diberi nada. Nah, penekanan ini biasanya harapan saya adik-adik benar-benar bisa membawakan setiap ayat ini benar-benar tematisnya itu kesampaian. Karena bagaimanapun juga yang terpenting adalah penyampaian pesan intinya kepada umat. Karena mayoritas biasanya, karena ini sangat mutlak, pemazmur itu penting sekali, dan ini menanggapi bacaan. Jadi mau tidak mau umat itu membutuhkan peresapan yang tinggi untuk penghayatannya. Nah, terus kalau misalnya adik-adik pembawaan dari teknik ini tadi, adik-adik melihat yang cenderung dari teknik eranya zaman lah, kita coba melihat yang minggu biasa. Nah, minggu biasa ini boleh memakai yang pakai teknik besar tadi, kalau bel canto istilahnya, teknik klasiknya. Misalnya yang lagu minggu biasa ke-20 yang segala bangsa bertepuk tanganlah. Nah, yang B ini, berbakiklah untuk Allah Raja hati-hati ya, resonansi itu ya, semesta. Tidak usah kesusu. Apa yang dikatakan Bapak Derajat tadi benar. Biasanya mayoritas pemazmur itu salah karena kesusu.
Karena memang benar adik-adik, kalau misalnya di depan orang banyak itu seperti wah di neraka, panasnya seperti itu karena semua orang melihat ke kita, jadi kita panik banget, terus akhirnya bubar semua yang sudah kita latih. Nah itu tenang aja, pokoknya tenang, karena kita membawakan sesuatu yang memang benar-benar orang benar-benar harus bisa dinikmati, begitu ya. Nah terus untuk yang terakhir adik-adik, lagunya seperti beberapa yang saya terangkan tadi, tekniknya sesuai dengan teknik-teknik masanya ya. Kalau misalnya Gregorian ya Gregorian, pokoknya yang kalau misalnya klasik ya klasik gitu aja. Tapi kalau misalnya adik-adik bingung, ya sudah menyanyi dengan teknik yang baik gitu aja. Karena saya yakin adik-adik pasti wah itu bingung ke teknik kok. Nah, enggak apa-apa. Nanti saya tetap akan menilai dari kasanah-kasanah teknik. Jadi gini, cara menyanyi yang baik itu adalah singing voice. Jadi di atas, tekniknya itu ke atas, seperti kalau misalnya kita menyanyi itu seperti ini, bukan speak voice. Kalau speak voice, nah ini kalau ini kita bicara di bawah begini. Tapi kalau singing voice, Ave Maria, jadi ke atas. Nah itu aja sudah bisa untuk pegangan. Jadi adik-adik tekniknya seperti itu. Dan teknik yang paling bagus itu teknik menguap. Biasanya kan gitu. Teknik menguap besar ya, bukan teknik menguap kecil. Kalau menguap kecil kan gitu ya, ditahan. Nah ini yang besar. Nah seperti itu bel kanto. Begitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah teknik, adik-adik nanti bicara dengan saya nggak apa-apa di grup atau ibu-ibu bapak-bapak. Tapi yang jelas nanti kalau adik-adik memang kesulitan untuk cara menyanyikan, silakan menyanyi dengan style sendiri, tapi dengan teknik menyanyi yang baik, begitu. Terus nafasnya diatur, jangan memutus kata. Yang jelas phrasering dan kalimat itu jangan diputus. Terus teknik tinggi atas, kalau misalnya memang tidak sampai falsetto nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi terus teknik bawahnya pakai resonansi dada, bener-bener ke bawah, bener-bener pakai suara dada, jangan dilepas suara dada dan suara kepalanya, begitu ya. Yang penting adik-adik santai aja. Ini karena faktornya adalah faktor pembinaan. Jadi harapan saya semakin kita belajar menyanyi Mazmur ini, semakin bahagia dan benar-benar adik-adik bisa membawakan firman Tuhan dengan baik. Itu harapan saya. Begitu ya. Jadi adik-adik silakan bermazmur, silakan menyanyi dengan baik, silakan membawakan dengan penuh perasaan, dengan penuh sukacita dan lain sebagainya. Saya, Pak Derajat dan Romo, nanti kita benar-benar akan secara fair akan menilai adik-adik. Kalau baik, kalau baik banget. Begitu ya. Terima kasih. Saya kira seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan nanti ya bertanya. Matur sembah nuwun Bapak Santo, Bapak Derajat, Romo, dan semua teman-teman, adik-adik sekalian, matur nuwun. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih atas penyampaiannya, Mas Pancasona. Selanjutnya, Romo Wito akan menyampaikan materinya mengenai audiovisual. Waktu dan tempat kami persilakan, Romo Wito. Ya, baik. Terima kasih Pak Pancasona, Mas Derajat, Pak Santo, dan teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore, berkah dalem. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Tadi di grup saya sudah meminta teman-teman semua untuk mencoba melihat, belajar bagaimana sampel video klip kurang lebihnya seperti apa, supaya teman-teman punya gambaran, sehingga teori yang akan saya sampaikan itu lebih teknis, tidak terlalu panjang juga nanti, sehingga langsung bisa ke tanya jawab. Baik, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama,
apa yang disampaikan Mas Derajat, Pak Padasona tadi itu lebih dalam rangka teori ideal gitu ya. Dan utamanya Pak Derajat, dan apa yang ingin dicapai melalui apa namanya kompetisi atau lomba ini adalah video klip, tentu dengan catatan di luar liturgi resmi. Itu supaya teman-teman jadi menempatkan apa yang disampaikan Pak Derajat tadi harus pas gitu ya. Maka kalau dua tadi itu ibaratnya seperti sosok sucinya, nah saya ini menjadi sisi seberangnya sekarang. Baik, kalau kita bicara soal video klip, yang pertama kita nanti bukan seperti nonton film India. Nyanyi apa, klipnya apa, gitu ya, gambarnya apa, gitu. Tapi video klip ini adalah bahwa kita hendak memberi makna lebih atas nyanyian Mazmur yang kita nyanyikan. Gitu. Dan catatannya adalah karena di luar liturgi resmi ini bukan seperti teman-teman lomba yang di depannya ada yuri-yuri 3 biasanya gitu ya. Lalu naik ke mimbar dan mulai dari start sampai turun itu harus diperhatikan betul. Tentu bukan seperti itu, tetapi ini di luar gitu ya. Yang seperti itu tidak akan kelihatan. Nah, sekali lagi memberi makna lebih, baik dalam bentuk apa namanya, utamanya visualnya gitu, baik dalam bentuk video atau foto yang kemudian di slideshow atau seperti apa begitu, itu memungkinkan, itu juga bagian dari video klip. Lalu beberapa langkah saya akan langsung untuk memberi lebih itu, beberapa langkah teknisnya adalah yang pertama pilih mazmurnya. Mazmur apa yang mau dinyanyikan? Kalau sudah memilih, lupakan yang lain. Untuk SMP ada berapa mazmur ya? 9. 9. Pilih satu saja. Yang 8 sudah singkirkan. Kalau sudah memutuskan satu. Lalu dari satu mazmur yang dipilih itu silahkan di apa namanya? Dipelajari. Tadi Pak Derajat misalnya sudah memberikan contohnya, ini karakternya mazmurnya apa ya? Happy, sedih, meratap, atau seperti apa? Lalu contoh lain lagi mempelajarinya adalah, yang paling penting adalah ini bercerita tentang apa mazmur ini. Supaya tadi apa yang mau ditampilkan dalam video klip itu memberi makna lebih pada nyanyiannya, bukan seperti film India. Gitu. Nyanyinya apa, video klipnya apa gitu, nggak nyambung gitu. Joko Sembung nanti jadinya gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, setelah mempelajarinya itu lalu makna, kira-kira maknanya apa ya? Kalau dalam contoh video klip yang saya sertakan tadi soal kerinduan akan Ekaristi, kemudian Ekaristi yang menggerakkan. Video klipnya adalah cerita seorang bapak yang kemudian rindu misanya online, hanya mendengarkan lewat radio. Tetapi dari situ pun tergerakkan. Si bapak tua itu lalu kemudian berbagi rezeki kepada orang-orang di sekitarnya. Misalnya sesimpel itu. Nah, lalu sesudah mempelajari mazmurnya, maknanya apa, isinya tentang apa, lalu kemudian dibuat narasinya, dibuat ceritanya, dibuat kisahnya, dibuat klipnya. Klip kan potongan-potongannya. Seperti membuat apa ya? Membuat ini loh, skrip. Jadi keseluruhan mazmur, bagian mana yang akan saya sebagai penyanyi akan kelihatan, bagian mana saya hanya terus dengar suara nyanyiannya,
tetapi ditutup oleh tadi gambar, video, atau klip-klip tadi. Lalu silakan dieksekusi. Silakan di apa namanya, di narasi tadi dieksekusi. Catatan saya soal eksekusi ini, silakan menggunakan alat apapun sejauh bisa merekam video. Di sini bukan lomba apa namanya, bukan kompetisi bagus-bagusan alat. Tapi kita hendak beradu apa namanya, konsep yang tadi di atas yang saya sampaikan sebelumnya. Konsep itu tidak bisa ditipu, tidak bisa dicolong, tidak bisa dicuri. Mau pakai HP murah pun akan tetap bisa kelihatan konsepnya. Jadi ini bukan kompetisi soal lomba. Memang kalau alat bagus, hasilnya juga pasti akan bagus. Tetapi kita tidak berbicara soal tampilan visual, itu nomor sekian. Tetapi kita mau beradu apa namanya, konsep. Lalu secara teknis, saya hanya mau mengatakan secara teknis kita itu terbiasa dengan TikTok, dengan atau apa story atau apa, biasa mengambil begini model portrait. Tetapi untuk apa namanya, aturan, ibaratnya aturan baku film, video klip atau semacam apa, ini begini, landscape. Jadi tolong diperhatikan supaya jangan nanti bikin ininya apa begini, tapi dibuat landscape. Kalau foto enggak masalah, tetapi toh nanti editingnya tetap harus dibuat landscape, entah dengan proso atau apa gitu ya, silahkan dibuat dengan itu. Editing juga silahkan dengan menggunakan apa namanya, alat apapun. Kalau mau menggunakan edit dengan handphone, nanti mungkin di grup Mas Santo bisa mengirimkan apa namanya, aplikasinya seperti tahun lalu itu. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, silakan diedit. Cara mengeditnya bagaimana? Lihat catatan di awal tadi. Skripnya seperti apa? Dan sebagai catatan pokok adalah bagian pertama ketika menyanyikan apa namanya, ulangan bagian pertama, jangan sekali-kali ditutup dengan gambar atau dengan video. Yang pertama kali loh ya. Itu. Kalau ulangan yang berikutnya atau yang berikutnya silakan mau ditempatkan di mana. Tetapi bagian pertama, pada kesempatan ini saya hanya memberi catatan, jangan sekali-kali bagian pertama itu ditutup. Ulangan yang referen pertama kali, itu angkatan pertamanya. Jangan ditutup dengan apa namanya, gambar, dengan video, atau kalau pas bagian intro atau bagian apa, tidak masalah. Tetapi bagian referen ulangan pertama itu jangan ditutup, karena itu pasti akan juga sangat membantu Mas Derajat, akan membantu Mas Pancasona untuk melihat itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Moga-moga semua peserta sudah melihat link apa video contoh link yang saya kirimkan di grup, sehingga nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi kita bisa lebih lama lagi. Begitu yang ingin saya sampaikan sebagai pemancing saja, karena saya yakin teman-teman sudah demikian luar biasa soal audio visual, minimal bikin TikTok. Baik, terima kasih Romo Vito. Selanjutnya kami buka untuk beberapa pertanyaan. Silakan yang mau bertanya.
Sepertinya sudah jelas semua ya. Mantap. Tinggal Kalau jalan belum jelas dulu. Mas Derajat kalau mau menambahi juga boleh tuh. Wah. Tanya. Ya, silakan. Mbak siapa ini? Benedikta Maula. Oke, Mbak Benedikta silakan. Pas pertama Mazmur ulangan Nafan bersama umat, apakah harus ada umat menyanyi atau pemazmur sendiri mengulang ya? Monggo Pak Derajat. Oke, langsung saja. Sejauh memang bisa dibantu yang lain, saya kira tidak masalah. Tetapi kalau memang lalu semua mau diambil sendiri oleh pemazmur, monggo saja. Artinya itu menjadi salah satu konsep yang teman-teman bikin. Tidak masalah. Ada umat yang ikut di situ, tetapi mau teman-teman sendirian juga tidak masalah. Saya begitu. Begitu Pak Santo? Kalau saya menambahkan bisa juga sejauh itu mendukung konsep tadi Ya. kliknya. Kalau enggak ya sudah Mazmur langsung ke Ayat. ayat, tidak perlu ada diulang oleh itu juga bisa. Tapi kalau di situ ada konsep misalnya mau mengetengahkan tentang keluarga begitu, lalu yang mengulangi itu referennya oleh pemazmur lalu diulangi oleh anggota keluarga juga bisa juga kan gitu. Betul. Itu tergantung konsep tergantung konsep video klipnya. Kalau saya kok begitu. Betul. Sepakat Romo, sepakat. Baik, ini ada yang bertanya di link chat. Bagaimana contoh menyanyikan Mazmur Gagah dan Agung? Ini sepertinya Pak Derajat juga nih. Saya kira Pak Ponco bisa memberikan, malah langsung bisa memberikan contoh pembawaannya. Pak Ponco bisa membantu? Nah, jadi begini, yang gagah dan agung itu cenderung yang perasaannya itu benar-benar bisa mengangkat, istilahnya kalau di musik itu maestoso, besar, agung, gagah gitu ya. Jadi misalnya beberapa lagu ini, sebentar saya carikan lagunya yang, nah seperti yang tadi, yang minggu biasa ini. Segala bangsa bertepuk tangan, berbagiklah untuk Allah Raja. Jadi di situ akan menarik bagaimana caranya kita benar-benar menyanyi dengan semua perasaan kita untuk benar-benar memuliakan Tuhan begitu. Jadi istilahnya benar-benar ada tematis di situ, bagaimana misalnya agung, gagah, maestoso, terus ada yang vivace, manis dan lain sebagainya, lembut, terus ada yang misalnya sedih dan lain sebagainya, terus ada yang cepat, presto dan lain sebagainya. Itu bagaimanapun juga cara menyanyikannya, adik-adik tinggal lihat semangatnya, semangat dari dirinya. Dilihat seperti Romo kemukakan tadi, ada beberapa lagu yang kalian harus pilih sesuai dengan karakter kalian. Kalau sudah ketemu, ya sudah, itu aja. Terus dipelajari sampai benar-benar kecekel perasaannya. Intinya kita membawakan di situ, membawakan soul, jiwanya dari lagu itu, cara menyanyikannya, gitu ya. Beda dengan lagu yang seperti saya utarakan tadi yang Prapaskah, sedih banget. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah Bapa. Halo, Pak. Halo, iya. Iya, Adik. Halo. Ya, saya kira demikian.
mungkin ada pertanyaan lain, monggo silahkan. Terima kasih yang halo tadi, kaget saya. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya di link chat. Saya mau bertanya, pada saat pembuatan video klip, berarti direkam suara dulu ya, baru direkam visualnya. Terima kasih. Romo Wito, silakan. Jadi ada berbagai kemungkinan gitu ya, tergantung sekali lagi konsepnya seperti apa, konsep apa namanya narasinya. Bisa juga model yang sederhana, paling sederhana itu live taping gitu ya. Jadi ya sekaligus musiknya, nyanyinya, itunya di situ. Itu bisa, itu cara paling simple, gak ribet. Lalu cara yang kedua itu yang tadi, itu apa namanya record audionya, baru kemudian visualnya digabungkan edit. Nggak usah khawatir, nanti para juri tahu kok apakah record audio suara kalian sama musiknya itu sudah diutak-atik atau enggak, itu udah ketahuan. Langsung kelihatan gitu ya. Jadi diusahakan tetap ya paling kalau audio gitu hilangi noise-nya gitu, enggak usah diotak-atik, dinaikkan supaya kelihatan gimana gitu ya. Langsung kelihatan, langsung akan kelihatan bahwa ini sudah masuk ke dapur dapur editing audio atau belum, itu pasti akan ketahuan. Gitu kurang lebihnya. Jadi ada berbagai kemungkinan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Maria Krista, ingin bertanya, apakah saat menyanyikan Mazmur harus memakai iringan musik? Ini Pak Derajat atau Mas Pancasona Aji, silakan. Monggo Pak Derajat. Oh, bagi saya, kalau memang teman-teman yakin dengan suara, dengan potensi diri ya, tidak dengan iringan pun, bagi saya dalam rangka membawakan Mazmur, membawakan Mazmur, ketika konsepnya memang tidak dengan iringan pun, bagi saya tidak masalah. Tidak masalah. Itu tidak mengurangi apa yang disampaikan. Bahkan ada yang begini, ketika dengan iringan lalu apa yang disampaikan malah justru agak tertutup. Ada yang begitu. Tetapi iringan juga bisa membantu seorang pemazmur. Tetapi kalau teman-teman memang membuat konsep, aku ingin menyanyikan Mazmur tanpa dengan iringan, saya kira bagi saya tidak masalah. Mengatur, Pak Bonso mau menambahkan? Oke, saya setuju dengan Bapak Derajat bahwa sebetulnya adik-adik kalau misalnya memang benar-benar kadang-kadang itu iringan itu malah justru membuat anak-anak itu kebingungan untuk mencari nada dasarnya, kadang-kadang loh istilah. Tapi kadang-kadang juga iringan itu benar-benar mendukung. Tapi kalau adik-adik memang benar-benar mau membuat konsep akapela, benar-benar akapela, mungkin suaranya benar-benar murni seperti suara malaikat, angel sing gitu. Wah, kita akan benar-benar murni menilai sepenuh hati seperti itu. Siapa tahu terus akhirnya membuat kita shock, terus akhirnya masuk surga. Nah, satu hal lagi memungkinkan, saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Romo benar. Anak-anak percayakan pada kita. Kita tahu kok anak-anak mau mengedit suara di apik banget, sampai di editing sedemikian rupa, sampai yang fals hilang semua, sampai yang gerok hilang, sampai yang tidak fals jadi fals. Kita tahu nanti yang jelas nanti percayakan kita, nanti kita akan benar-benar ini karena kompleks ya, kita menilai tidak hanya dari teknik vokalnya, tidak, tapi dari penampilan liturgi pembawaannya, dari video audio visual broadcastingnya dan lain sebagainya. Ini lebih dari film India saya kira, karena ini perasaan juga ini karena membawakan jiwa, membawakan roh ya, roh sebuah tematis dari bacaan kitab ya. Saya kira demikian. Matur nuwun, seperti itu. Baik.
Pertanyaan berikutnya. Musiknya boleh diaransemen atau tidak? Dan baju yang digunakan apakah harus menggunakan jubah? Nah, ini Pak Derajat ini. Ya, saya lebih kepada pakaian. Di bagian terakhir, saya tadi sudah matur bahwa ketika kita membawakan Mazmur Tanggapan dalam konteks perayaan Ekaristi, yang ideal adalah kita menggunakan alba. Tetapi karena di sini adalah festival video klip yang kebetulan materi nyanyiannya adalah Mazmur Tanggapan, maka teman-teman bisa mengkolaborasikan atau membuat kreativitas tertentu di situ, sesuai dengan konsep yang teman-teman bikin. Kalau memang teman-teman membuat konsep dan itu cocok dengan materi yang dinyanyikan, dengan suasana yang mau dicapai, dan memang tidak menggunakan alba, bagi saya tidak masalah, karena ini konteksnya bukan pada perayaan Ekaristi. Lalu saya tambahkan sekalian, apakah harus di mimbar sabda? Nah, seperti tadi, seperti pakaian tadi, ini konteksnya bukan perayaan Ekaristi untuk kegiatan ini, tetapi adalah festival Mazmur Tanggapan, tetapi video klip. Kebetulan saja yang dinyanyikan adalah Mazmur Tanggapan. Tentang aransemen musik, saya kira sejauh aransemen itu mendukung, misalnya ini misalnya aja, lagu yang dipilih adalah gaya Batak misalnya, tetapi aransemen yang diambil ternyata gaya gamelan Jawa, nanti tidak mendukung. Nah, maka sejauh aransemen itu memang teman-teman, oh aku menyanyikannya lagu yang saya pilih adalah gaya Batak, ya aransemennya kalau memang mau dibikin silahkan mengarah ke sana, jangan mengarah ke Jawa gamelan. Kira-kira begitu tanggapan saya. Bagaimana? Mungkin Pak Mowito mau menambahkan. Ya, untuk soal pakaian dan soal apa itu jawabannya apakah harus menggunakan jubah, bisa ya, bisa tidak. Sekali lagi soal ini kita bicara soal konsep. Misalnya jenengan konsep ngomong tentang kehidupan frater misalnya ya, ada jubah gitu. Tapi ternyata itu bisa kan itu. Atau jadi sekali lagi soal konsepnya. Itu seperti yang tadi sudah ya, saya hanya menegaskan apa yang disampaikan Mas Derajat. Itu bisa ya, bisa tidak. Apakah harus membungkuk atau inilah yang dibungkui sopo? Gitu. Ya, itu jadi kurang lebih seperti itu. Tadi soal mimbar sudah disampaikan Mas Derajat. Oke. Nah terus, Mas Pancasona mau menambahkan? Sampun, ini sudah luar biasa lengkap ini. Matur nuwun. Baik, pertanyaan berikutnya dari Kristen Melody. Apakah saat bernyanyi Mazmur dianjurkan memakai teknik vibrasi atau tidak? Silakan. Oke, ya. Matur nuwun. Teknik vibrasi itu muncul zaman era klasik sebetulnya. Barok sudah muncul, tapi zaman Gregorian belum. Terus zaman Renaissance belum. Vibrasi itu kan sebetulnya efek aja yang tahu-tahu tidak sengaja muncul, sebetulnya seperti itu. Kalau dulu vibrasi itu oleh zaman klasik itu dimunculkan terutama untuk opera-opera karena akustiknya itu lebar, sehingga layangan suara yang benar-benar kuat itu biasanya kalau tidak digetarkan biasanya tidak sampai ke belakang. Nah, saya tidak mementingkan masalah vibrasi. Artinya kalau ada vibrasinya monggo, tidak ada vibrasinya nggak apa-apa. Bahkan zaman Renaissance, vibrasi itu dianggap suara setan. Loh, ngeri toh. Makanya iya, zaman Renaissance ini kejem lagi. Maka paduan suara zaman Renaissance, mulus-mulus, angel sing, benar-benar tanpa vibrasi. Nah, saya tidak mementingkan masalah vibrasi. Yang penting adik-adik sekalian, saudara sekalian membawakan dengan baik itu sudah sangat luar biasa. Pembawaannya, penjiwaannya itu yang terpenting, bukan masalah vibrasi dan lain sebagainya. Teknik itu penting, gitu. Terima kasih. Saya kira demikian, Mas Anto. Baik, pertanyaan berikutnya.
Kalau misal video klip Mazmurnya memiliki konsep live, apakah boleh? Berarti ini konsepnya sekali take ya, atau gimana nih? Maria Daracia. Kamu itu mungkin. Baik, terima kasih. Memiliki konsep live, apakah boleh? Tidak bisa, karena nggak bisa, nggak mungkin. Lomba kan pasti ada deadline pengumpulannya gitu kan. Tapi maksudnya saya menangkap itu maksudnya tentu live taping gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau itu mungkin tadi kan sudah saya sampaikan caranya. Satu, bisa live taping, itu semua langsung ada di situ. Audio, vokal, gambar semua ada di situ. Hanya tinggal kekuatan kamera, mau pakai kamera berapa dan lain sebagainya, lalu butuh mixer untuk nanti merecord mana yang langsung dipakai, rekam jadi, nggak perlu ngedit dan lain sebagainya. Lalu cara yang kedua tadi yang satu-satu, audionya dulu, lalu baru audio visualnya. Itu jadi kalau yang dimaksudkan adalah live taping bisa. Itu dimungkinkan, hanya catatan saya live taping pasti akan ada sedikit lemah di lemah di konsepnya. Live taping kan backgroundnya ya cuma itu, yang nongol juga cuma permainan, misalnya ada yang main musik ya hanya pindah ke main musik, pindah ke penyanyi, sementara yang mau kita cari adalah soal konsep pokoknya, konsep utamanya. Begitu. Pertanyaan berikut. Nah, ini. Saya mau bertanya untuk lokasi bebas atau tidak ya? Nah, Pak Derajat, bisa? Ya, berulang kali kami sudah matur tentang bagaimana tentang konsep yang teman-teman bangun. Kalau memang konsep dan cocok dengan Mazmur yang dinyanyikan, lalu teman-teman mau di tengah sawah, di tepi pantai, atau kalau memang cocok di dalam gereja, ya tidak masalah. Artinya kita memberikan kebebasan teman-teman untuk menyusun sebuah konsep. Nah, misalnya lagu Mazmur itu bercerita tentang keindahan alam, misalnya. Nah, mungkin teman-teman akan cocok mengambil gunung, sawah, pantai, dan banyak lagi, misalnya air terjun begitu. Nah, sekali lagi tergantung bagaimana teman-teman membuat konsep itu. Di dalam gereja kami tidak masalah, di alam sejauh itu cocok dengan konsep yang teman-teman bikin, sesuai dengan Mazmur tanggapan yang suasana yang mau dicapai di situ. Saya kira begitu, Mas Santo. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan lain? Bisa langsung kalau tidak ada, saya sedikit menambah, Mas Santo. Oke, monggo. Kemarin di kategori SD ada yang mencoba bertanya atau menyampaikan pendapat begini, misalnya musiknya direkam dulu, lalu nanti baru suara penyanyinya. Saya hanya membuat gambaran begini. Kalau yang kita rekam musik misalnya lagu Bengawan Solo katakanlah ya, kan jelas ritmenya seperti apa, biramanya seperti apa jelas. Tetapi ketika Mazmur nanti penyanyi tinggal masuk saja. Tetapi ketika Mazmur tanggapan ada ulangannya, tetapi nanti jangan lupa ada ayat-ayat yang harus dinyanyikan. Nah, dan itu tidak mudah. Bahkan ketika bareng pun seorang penyanyi pemazmur sedang menyanyikan, lalu ada organis yang mengiringi, itu pun tidak terlalu mudah. Kalau seorang pengiring juga tidak bisa mengikuti kecepatan dari si penyanyi. Maka saya hanya menggambarkan ketika musik direkam dulu, baru nanti si penyanyi akan masuk. Nah, bagaimana itu nanti bisa dicocokkan? Saya membayangkan akan sulit ketika sampai pada bagian ayat
mau seperti apa. Ini hanya pendapat saya saja, sharing saya dari apa yang kemarin terjadi. Terima kasih. Baik. Mohon izin saya mau memutar video pemenang tahun kemarin. Apakah suaranya masuk? Terdengar? Belum terdengar. Belum ya? Belum. Baik, itu hanya sekedar gambaran biar peserta bisa lebih memahami makna dari video klip Mazmur. Kita buka lagi untuk penanya. Masih ada? Kalau belum ada, saya ingin memberikan komentar soal video tadi. Ya, oke. Itu adalah contoh tadi yang diputar tadi itu contoh video aman. Dari sisi liturgi resminya dapat. Dari sisi yang sebenarnya yang belum dapat itu isiannya memang. Isian klipnya. Tetapi itu contoh video apa namanya? Video aman tahun lalu. Yang tahun lalu ya, ini edisi pertama. Kan udah edisi kedua, tentu akan berbeda lagi cara kita melihat. Dan waktu itu pun juga masih mencari-cari gitu ya. Tapi itu video aman. Pak Derajat juga bisa menilai dari apa yang tadi teori-teori yang disampaikan, ada semua itu. Kayak gitu. Kalau dari sisi teknis,
Pak Pancasona mau dari segi manapun bisa masuk beliaunya. Gitu. Jadi saya harapan saya bisa untuk yang periode ini bisa sungguh ada kompetisi konsepnya. Tentu juga kekuatan kekuatan bernyanyi dan lain sebagainya akan diuji, tetapi juga kita belajar kekuatan konsepnya. Itu tambahan dari saya sebelum nanti ada pertanyaan lain lagi. Kalau ada, moga-moga. Saya pikir sudah cukup sangat jelas dengan teman-teman mencoba melihat, searching belajar sendiri contoh-contoh di internet juga, di YouTube banyak video klip yang bagus. Yang bisa menjadi kira-kira begini. Masih ada waktu setengah jam lagi. Saya minta izin memutar pemenang nomor 1 video klip SMA, Rafael Raga Budi Panuntun. Suaranya terdengar? Belum terdengar. Belum terdengar, belum. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan
daku kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Pak, Gusti enggak jangan buka nyuwun kali Gusti. Amin. Baik, saya sampaikan sedikit untuk video klip tadi itu. Baik. Yang saya putar tadi itu video klip Mazmur SMA mendapatkan pemenang pertama. Dalam pembuatan video klip tersebut, untuk pengambilan gambar itu semua dilakukan di rumah kakeknya. Jadi ceritanya kakek neneknya itu tidak bisa misa, cuma bisa misa offline. Jadi merasakan kerinduan untuk bisa misa di gereja. Jadi itu latar belakang pembuatan video klip tersebut. Untuk pengambilan gambar pun sangat sederhana, menggunakan HP, dan pada saat pengambilan sedang bernyanyi itu tuh menggunakan tenaga adiknya sendiri. Jadi benar-benar dari keluarga, krunya keluarga, figurannya juga dari keluarga. Begitu. Ada tanggapan? Putri, Mas Ron, ada yang boleh tambahkan? Saya boleh menambahkan sedikit, Mas Santo. Monggo. Ya, jadi saya mengambil judul untuk acara sore hari ini adalah Aku ingin melayani Tuhan dan sesama dengan hati tulus dan bahagia. Saya menggarisbawahi 3 kata. Satu, yang pertama adalah ingin. Kenapa? Dari sebuah keinginan. Kalau sebuah keinginan berarti itu muncul dari dalam diri kita. Tidak ada paksaan dari orang lain. Maka semoga dari keinginan itu maka dilakukan dengan tulus, dengan hati yang tulus. Dan dari keinginan sendiri dilakukan dengan tulus, maka semoga itu melahirkan atau memunculkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan saya sebagai seorang pelayan Tuhan, maupun kebahagiaan orang lain yang juga kita layani. Jadi, aku ingin melayani Tuhan dan sesama dengan hati tulus dan bahagia. Ingin dari dalam sendiri, melakukannya dengan tulus, tanpa ada aku mau, tapi kalau ada, aku mau, tapi besok tetapi itu dengan tulus dan bahagia. Semoga teman-teman nanti juga melakukan apapun pelayanan ini dengan bahagia. Demikian tambahan saya, Mas Santo. Terima kasih. Putri mau menambahkan? Cukup? Selamat sore teman-teman.
Ya, monggo Bu Tiwi. Selamat sore. Saya memang terkesan dengan video klip yang tadi diputar yang terakhir yang pemenang SMA, dan karena saking terkesannya saya berusaha mengunjungi Mas Raga. Mas Raga itu ternyata memang multi talent, dalam arti sekarang lagi belajar dalam juga. Memang segala yang dia pakai, dia gunakan dengan alat yang sederhana semua, karena beliau juga berada di kalangan yang menengah sedikit ke bawah, karena orang tuanya juga harus bekerja keras untuk membiayai beliau. Dan Mas Raga itu seperti yang disampaikan Pak Derajat, ini saya nyambung karena Pak Derajat tadi mengatakan ingin lalu bisa melayani dan sebagainya, dan motivasi dia memang seperti itu. Mas Raga, nampak dari cara dia menyambut kami, saya waktu itu berkunjung karena saya memang tertarik, karena dia mengatakan begini, waktu mengikuti festival itu, informasi yang dia dapat bukan dari gurunya, tapi karena kurang 2 hari bahkan. Lalu karena mungkin beliau udah sering aktif di gereja dan sudah terbiasa menyanyi juga, dan kemudian ada latar belakang mengerti tentang multimedia, lalu memaksimalkan itu. Disambung dengan apa yang disampaikan Romo Wito tentang adu konsep. Nah, sekarang saatnya adu konsep. Maka buatlah teman-teman dengan bantuan ibu, bapak, atau guru agama, atau guru, atau siapapun yang mendampingi, silahkan membuat konsep itu terlebih dahulu. Kalau nanti kemudian mau musik dulu direkam atau berbarengan, itu semua hanya cara. Ya, artinya kalau misalnya mau latihan terus-menerus, kemudian ini juga bisa tertangkap sebenarnya, bisa. Lalu sama yang seperti disampaikan Romo Wito, silahkan kemudian mendalami materi itu, kemudian kalau ada memori, ada penguatan dengan memahami isi, syair, lirik, mazmur, situasinya seperti apa. Nah, itu silahkan kemudian mana yang paling mengundang hatimu, kemudian hilangkan yang 8. Itu saya juga setuju. Saya hanya ingin mengajak teman-teman berproses bersama dalam festival ini, dan belajarlah, hargai juga prosesmu sendiri, apresiasi prosesmu sendiri. Itu yang kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Derajat, oleh Romo Wito, dengan pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki, dibekali itu apa saja, termasuk pengetahuan teknik menyanyi seperti apa. Itu akan menjadi kekayaan teman-teman. Semoga festival ini itu sungguh-sungguh memperkaya teman-teman. Bukan sekedar untuk meraih, wih, kayaknya keren nih, yang diperebutkan 90 juta ini total dari seluruh kategori. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana kita kemudian belajar, menghargai, dan yang paling penting jujurlah. Kompetisi ini harus jujur, tunjukkan kualitas karaktermu, gitu ya. Jangan hanya karena ingin menang lalu, saya harus cari alat yang bagus, yang keren ya. Orang akan mengakui alat yang bagus pasti akan mengalahkan alat yang biasa. Tetapi apa yang disampaikan Romo Wito sangat menarik. Adu konsep. Orang akan tahu dengan HP yang sederhana, yang biasa, yang tidak mahal pun, kalau konsepnya keren, pasti hasilnya juga keren. Begitu Mas Santo, Mas dan para Dewan Juri yang terhormat Romo Wito, Pak Derajat, Mas Panggasona Aji. Baik, terima kasih Bu Tiwi. Sedikit menambahkan satu catatan teknis. Monggo, Romo. Kalau teman-teman nanti menggunakan lokasinya di luar, maka saya akan memberikan catatan soal protokol kesehatan pasti dalam penilaian nanti. Kalau di situ ada kerumunan,
tetap akan saya perhitungkan ketika menilai. Kalau sendirian, oke lah, masih belakang layar tidak kelihatan. Tetapi kalau muncul kerumunan-kerumunan dan di video, maka saya akan memberikan catatan tambahan soal protokol kesehatan. Supaya ini juga membantu program pemerintah, jangan sampai nanti di-upload di di punyanya ini lalu terjadi hujatan-hujatan dan lain sebagainya. Menjaga semuanya. Saya juga akan memberikan catatan soal itu dalam penilaian saya. Gitu aja. Matur nuwun. Baik. Ada lagi? Mas Pancasona? Pak Derajat, sudah cukup? Cukup, saya cukup. Cukup ya. Baik, kami ingatkan kepada para peserta untuk mengisi link presensi yang sudah ditulis di chat Zoom. Dan kami juga sudah sertakan link YouTube Gara Katolik Kota Jogja untuk melihat video yang sudah diputar tadi. Dan juga rekaman dari Zoom kita pada hari ini akan ditayangkan di sana. Jadi misalkan ada yang tertinggal, nggak sempat menyimak untuk acara hari ini, bisa nonton ulang di YouTube kami. Nanti akan segera kami share. Selanjutnya kami minta kepada para peserta untuk menghidupkan video biar kita bisa foto bersama. Mari teman-teman kita menyalakan video. Saya akan mendokumentasikan kegiatan kita sore ini. Oke. Jangan lupa tampilkan senyum yang paling manis ya, teman-teman. Oke, kita masih menunggu teman-teman menyalakan videonya. Oke, sambil menunggu, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah mau terlibat dalam kegiatan ini. Tentu ini adalah sebagai sarana untuk mengembangkan talenta teman-teman yang diberikan oleh Tuhan. Dan sekali lagi, kalau kami juga mengingatkan, menekankan sekali lagi, seperti yang tadi dikatakan Romo Vito, jangan sampai melupakan protokol kesehatan ketika melakukan kegiatan ini. Ya, karena kami sendiri dari Kementerian Agama juga punya tugas untuk mengingatkan teman-teman menjalankan protokol kesehatan. Jadi kalau ketika teman-teman tidak melakukan itu, maka seperti tadi kata Romo Vito, mungkin itu salah satu bahan penilaian. Teman-teman adalah nanti menjadi duta bagi Kementerian Agama, bagi gereja, bagi sekolah untuk menunjukkan cara bagaimana mengatasi COVID-19 dengan menerapkan protokol COVID-19 dengan benar dan tepat. Ini saatnya. Oke? Thank you semua sudah menyalakan video. Mari kita foto bersama. Oh, masih foto ya? Oke. Belum. Oke, thank you. Siap? Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas ya. Aku mau ikut Pak Pancasona. Gimana tadi tangannya? Meroket. Gaya bebas. Gaya bebas ini jungkir balik. Ya, siap. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya. Walah. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Sudah? Nanti jangan lupa untuk memfollow dan subscribe channel YouTube Gara Katolik Kota Jogja, ya. Like dan subscribe supaya nanti kalian tidak ketinggalan mengenai info seputar festival ini. YouTube dan Instagram. Thank you semuanya. Monggo Mas Santo.
Baik, terima kasih atas kesertakannya untuk semuanya. Untuk penutup, kita akan dua penutup dari Mbak Anya Odessa. Silakan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam ya Tuhan. Terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu. Kami dapat menyelesaikan pelatihan pada hari ini dengan baik dan lancar. Setelah ini, kami akan melakukan aktivitas masing-masing. Berkatilah dan lindungilah. Semoga kami dapat menjalankan aktivitas dengan lancar, lalu beristirahat dengan tenang. Kami juga mohon berkat-Mu untuk acara kami ke depannya hingga hari terakhir. Semoga apa yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu. Dengan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami karena kami mengampuni yang bersalah kepada kami. dan Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, Terima kasih. terima kasih. Dengan selesainya doa, selesai juga kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, sampai Selamat malam. jumpa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang SD. Adanya mungkin. SD perintis. Nanti untuk Romo Wito, Pak Derajat, nanti setelah ini lanjut ya, jam 7.15. 15 ya? Ya, Oke. ya, masih ada kesempatan untuk istirahat dulu 15 menit, 20 menit. Di sini juga ya? Di sini ya? Ya, betul. Nanti Linknya di sama. sini atau di linknya sama? Yang sama, yang ini. Anu, tak stop video sama mute aja ya? Ya, Dan nanti betul. tidak usah masuk. Oke.